Kisah ini bermula di salah satu kota barangan, yaitu kota Mekah. Kota di mana peradaban Islam dimulai saat setelah Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri tercinta, yaitu Khadijah, dalam waktu yang sama. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tertidur dan malaikat Jibril datang untuk membangunkannya. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju ke Sidratul Muntaha seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan agar kami melihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya ia maha mendengar dan maha mereka berjalan dari langit pertama sampai langit ketujuh. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Adam. Karena Nabi Adam mengenal beliau sebagai Nabi terakhir, maka beliau mendoakan. Selanjutnya, pada langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi ini menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Isa dan Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan beliau, serta beliau mengakui kenabian beliau sebagai nabi terakhir dan menunjukkan rasa hormat kepada kedudukannya yang sangat mulia. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mendoakan kebaikan dan keberkahan Nabi Muhammad. Pada langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Idris. Lalu Nabi Idris mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk beliau. Pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Harun. Lalu Nabi Harun mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk beliau. Pada langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyambutnya dengan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam wahai Musa. Lalu Nabi Musa mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk beliau. Pada langit ketujuh, Nabi
Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk beliau. Nabi Ibrahim juga menyampaikan nasihat kepada Nabi Muhammad untuk umat muslim. Setelah berjalan melewati banyaknya Nabi Muhammad, malaikat Jibril dan Buraq yang mereka kendarai naik ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu berupa syariat salat fardu. Kemudian beliau turun kembali dan tiba di langit ke-6. Lalu beliau bertemu dengan Nabi Musa kembali. Rasulullah menjawab 50 kali. Maka kembalilah Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah dan pada akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, pada akhirnya beliau menerima keputusan 5 kali dalam sehari. Sesampainya Rasul di Mekah setelah sholat subuh berjamaah, beliau menceritakan hal tersebut kepada Ummu Hani dan keluarganya. Rasulullah menjawab bahwa dirinya tidak berdusta. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau memulai mendakwahkan tentang syariat salat 5 waktu, dan Rasulullah banyak sekali mendapatkan penolakan dari penduduk Mekah. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafat sang paman dan juga istrinya. Karena tidak ada lagi orang yang terpandang penduduk Mekah yang dapat melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam? Rasulullah menjawab, ya benar. Kalau begitu, ceritakanlah ciri-cirinya kepadaku, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Kalau begitu, Rasulullah pun menceritakan sejarah dan ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. engkau benar ya Rasulullah. Tidak, kami tetap tidak percaya. Ya. Wahai Rasulullah, ceritakan lagi yang kamu lihat di sana. Rasulullah menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan, dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian, dan benar yang Rasulullah sampaikan.
Pening tapi. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah berdusta berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari kesaksian dan kebenaran itu, Rasulullah memberikan gelar Abu Bakar dengan as-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku, Abu Bakar, akan ada di garda terdepan. Dan dari kisah itulah umat muslim menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Dan hal tersebut merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat, dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasul kita tercinta. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Demikian penampilan drama dari kelas 7B. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali lagi, tepuk tangan untuk kelas 7A. 7B. Wah, semakin terakhir, oh 7B. Mohon maaf. Ya, 7B, keren sekali.